Lailatul Qadar itu turun di 10 hari yang terakhir yang ketiga. Yaitu tanggal 20 sampai tanggal 30 atau 21 sampai tanggal 30. Dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa Lailatul Qadar itu sengaja, wallahu alam bissawab, diletakkan di akhir untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang sahih, antara lain dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari malam-malam yang ganjil, di malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu, akan tetapi kapan jatuhnya rahasia. Karena malam yang ganjil itu kan masih umum. Ada malam 21, ada malam berapa? 23, nanti malam berapa? 25, malam 27, 29. Itu kan masih global dan sengaja dirahasiakan. Ya. Dan ketika itu dirahasiakan bukan dalam rangka untuk mempersulit dengan tujuan-tujuan buruk yang lainnya, tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempersulit hambanya. Justru yang ada dalam agama kita adalah dipermudah dan dipermudah. Tapi kenapa kok dirahasiakan? Pasti ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Kata sebagian ulama, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari dan juga dalam Syarah Mumti'. Fathul Bari kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Mumti' kayak Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Di antara hikmahnya adalah agar amalan kita menjadi lebih banyak. Agar amalan kita jadi lebih banyak. Jadi ketika dirahasiakan, mau tidak mau kita akan semakin memperbanyak amalan di malam-malam itu. Bahkan bukan hanya malam ganjil, termasuk juga malam apanya? Malam genap. Berbeda kasusnya kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu langsung ditetapkan, misalnya malam Lailatul Qadar malam 21 misalnya ya. Kira-kira habis malam 21 masih pada semangat ibadah atau tidak? Nah, sudah. Kan sudah dapat apa? Lailatul Qadar. Bahkan sebagian orang mengatakan, wah, usiaku 60 tahun. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan, berarti sudah 83 tahun. Sudah lebih pahalanya. Ya, sudah bonus pahalanya lebih 23 tahun. Udah cukup. Sehingga besoknya dia enggak mencari Lailatul Qadar lagi. Itu kalau misalnya ditetapkan Lailatul Qadar malam anu. Atau misalnya ditetapkan malam 27 misalnya. Sebelum malam 27, orang masih santai-santai, belum datang kok Lailatul Qadar. Akhirnya yang rugi kita, amalan kita sedikit. Cuma satu malam itu saja. Tapi ketika dirahasiakan, maka mau tidak mau kita akan beramal setiap malam. Ketika kita beramal setiap malam, berarti pahala dan ibadah kita insya Allah lebih banyak. Berarti ketika malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, itu manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Yaitu agar ibadah kita lebih banyak. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Untuk mengetahui orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu langsung ditetapkan malam 25 titik, semua orang bangun. Gak bisa ketahuan mana yang serius, mana yang tidak. Mana yang berjuang, mana yang tidak. Tapi ketika dirahasiakan,
disitulah akan kelihatan manusia-manusia yang berdedikasi tinggi. Akan kelihatan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar, yaitu orang-orang yang di setiap malamnya dia akan bangun, akan beribadah demi mencari Lailatul Qadar. Itulah di antara beberapa hikmah kenapa kok Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Bahkan menurut sebagian ulama, tiap tahun itu bisa ganti-ganti. Misalnya tahun ini malam 23, tahun depan bisa pindah jadi malam 27, tahun depannya bisa malam 21. Ya. Dan itu semuanya seperti yang saya katakan tadi, bukan dalam rangka mempersulit manusia untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bukan. Akan tetapi ada hikmah-hikmah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.